Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ke-10 ini kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti dari PKBM Go Digital. Kali ini kita akan membahas materi mengenai flexing versus tahaddus bin ni'mah. Adapun lebih lanjut, kita akan menyelami batas tipis antara pamer yang terselubung dan bentuk syukur secara nyata. Untuk lebih pahamnya, kita akan bahas pertama di studi kasus status media sosial. Misalnya ada orang yang membuat status dengan kalimat Alhamdulillah rezeki anak soleh, baru beli motor cash keras. Nggak kayak sebelah yang nyicil tapi ngeluh terus. Ini contoh status ya. Adapun analisis kritisnya, menurut teman-teman, apakah status di samping boleh diposting? Apa bedanya dengan bersyukur? Tentu ini ada batasan nilainya. Batasan nilai menguji kepekaan nurani terhadap indikasi ria dan merendahkan pihak lain. Kontras gaya hidup kaya asli versus pamer saldo. Orang kaya sejati itu hidupnya lebih sederhana. Misalnya, tokoh besar atau pengusaha sukses yang fokus pada karya, rendah hati, dan tidak merasa perlu memamerkan harta di media sosial. Sedangkan orang yang pamer saldo tentu akan muncul pencitraan atau flexing, yaitu individu yang menyewa barang mewah atau memamerkan saldo rekening demi mendapatkan pengakuan dan validasi sosial instan. Semoga kita yang menyimak materi hari ini termasuk ke bagian orang yang kaya sejati atau sederhana, insya Allah. Bedah konsep flexing versus tahaddus. Ciri-ciri flexing yang tercela. Flexing ini adalah pencitraan ya, teman-teman. Yang pertama yaitu merendahkan orang lain dengan sengaja membuat kelompok lain merasa minder atau kecil hati dengan pencapaian materi kita. Yang kedua yaitu berlebih-lebihan atau israf, menampilkan kemewahan tanpa batas yang memicu sifat iri dengki atau hasad di tengah masyarakat ataupun di sekitar kita. Yang kedua yaitu haus validasi eksternal. Nah, tentu ingin selalu dipuji atau divalidasi oleh orang lain. Hakikat tahaddus bin ni'mah, yaitu menceritakan nikmat, yakni dengan niat mensyukuri. Menyebutkan nikmat Allah murni sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi atas karunia-Nya, bukan untuk kesombongan. Dengan cara memotivasi sesama, disampaikan dengan bahasa yang santun, menginspirasi orang lain untuk berikhtiar, serta menjaga perasaan yang belum beruntung. Ini ada sebuah kalimat yang sebagai renungan pemikiran untuk kita semua. Kekayaan hati jauh lebih bernilai daripada tumpukan harta yang dipamerkan di hadapan manusia. Semoga kita semua bisa mengamalkan hal tersebut. Dimensi profil lulusan PKBM Go Digital. Nanti setelah lulus dari paket C, ada beberapa harapan kami kepada teman-teman semua. Yang pertama yaitu bernalar kritis, mampu membedakan secara objektif mana konten yang bernilai edukasi positif dan mana yang murni pamer merusak. Yang kedua yaitu kemandirian, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial gaya hidup yang hedonis atau berlebih-lebihan. Yang ketiga tentu adalah berakhlak mulia dengan cara menjaga lisan dan jempol atau jari jemari teman-teman agar senantiasa menebar kedamaian. Untuk aktivitas tatap muka, nanti akan ada diskusi kelompok. Teman-teman akan menganalisis kasus bersama, yakni tentu kasus yang berkaitan dengan flexing ini.
dan tahadus bin ni'mah. Kemudian ada perumusan kesimpulan, yaitu menyusun kriteria universal konten media sosial yang sehat, inspiratif, dan bebas dari unsur ria atau sombong. Adapun untuk tugas tutorial mandiri selama 135 menit, teman-teman buka arsip media sosial masing-masing, baik itu akses dari akun Instagram, Facebook, atau WA, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teman-teman identifikasi setiap postingannya. Temukan 3 postingan masa lalu yang terindikasi ya, takabur atau flexing, dan 3 postingan inspiratif atau rendah hati. Kemudian teman-teman arsipkan atau hapus postingan yang kurang tepat sebagai langkah awal tazkiyatun nafs. Instrumen penilaian diri. Ada 3 pernyataan. Yang pertama yaitu, saya menemukan postingan pribadi yang niatnya hanya ingin dipuji atau pamer. Catatannya, foto tersebut harus segera diarsipkan. Pernyataan kedua, saya sering membuat status sindiran halus untuk orang lain. Nah, itu merupakan contoh takabur dan tidak boleh diulangi lagi. Yang ketiga yaitu saya merasa gelisah jika postingan ibadah atau pencapaian saya sedikit yang memberikan komentar. Nah, ini juga merupakan contoh dari ria atau sombong. Teman-teman boleh untuk ditinggalkan, bahkan sangat diwajibkan ya. Nah, setelah itu di lingkungan belajar, harapannya kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan terbuka dengan cara tidak ada judgmental, ada diskusi melingkar, dan nanti bisa dibahas di grup WA kita. Sekarang, apakah teman-teman siap bijak bermedia sosial? Mari terus evaluasi diri, tebarkan inspirasi positif, dan jaga kebersihan hati. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Senantiasa hatinya dibersihkan dan niatnya yang baik. Terima kasih teman-teman. Sampai sini pertemuan kita di pertemuan ke-10 ini. Semoga bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.